Lo pernah denger nggak tentang satu jalan yang katanya sering banget makan korban? Jalan yang kalau malam hari tuh sepi, dingin, dan katanya kadang ada warung makan yang cuman muncul buat orang-orang tertentu. Cerita kali ini berdasarkan kisah nyata adalah dari salah satu kurir di sebuah perusahaan. Namanya Aldo. Umurnya masih muda, 25 tahunan. Aldo ini perantau dari Kalimantan Pedalaman. Baru 2 bulan kerja sebagai kurir di salah satu perusahaan logistik nasional. Masih baru banget, masih polos. Dan jujur aja, dia tuh anaknya penakut. Tapi karena butuh kerja, ya dia jalanin aja semuanya. Biasanya Aldo tuh nggak pernah dikasih rute jauh sendirian. Selalu ditemenin Aldi, partnernya yang udah lebih lama kerja. Tapi malam itu, Aldi lagi cuti, jadi mau nggak mau, Aldo yang gantiin rute kiriman malam dari Semarang ke daerah Pekalongan. Rutenya lewat Alas Roban. Masalahnya Aldo nggak tahu apa-apa soal tempat itu. Dia taunya ya dari Google Maps saja. Nggak ada peringatan, nggak ada larangan. Peta bilang itu jalan tercepat. Ya udah, dia ikutin aja. Modalnya cuman Google Map dan doa. Nggak ngerti kalau jalan itu punya sejarah kelam, tikungan tajam, tanjakan curam, kabut tebal, dan cerita-cerita yang orang biasanya baru percaya setelah ngalamin sendiri. Jam udah nunjukin hampir jam 11 malam. Udara dingin. Kabut turun perlahan-lahan kayak selimut tebal yang nutupin pandangan. Mobil kantor melaju pelan. Senter lampu cuma bisa nembus beberapa meter ke depan. Aldo mulai ngerasa nggak enak. Jalan itu terlalu sepi. Nggak ada kendaraan dari arah manapun. Dan yang paling bikin merinding, nggak ada satupun tempat istirahat. Nggak ada warung. Nggak ada lampu, nggak ada kehidupan. Dia sempat ngomong pelan sambil nyetir. Aduh, kok gelap banget ya ini jalan. Harusnya udah deket Pekalongan, kok malah makin sepi. Dia berhenti sebentar. Cuma buat pastiin sinyal masih ada. Tapi sinyal ponselnya nggak ada jaringan. Maps-nya freeze. Panik? Pasti. Tapi dia coba tenangin diri. Santai do, ini cuman hutan. Paling juga bentar lagi nemu lampu warga. Tapi beberapa menit kemudian, dia mulai nyadar. Jalanan makin sempit. Samping kiri dan kanan cuman pepohonan tinggi dan rapet banget. Dan yang bikin tambah serem, kabutnya makin tebel. Bukan kabut biasa, ini tuh kayak kabut yang hidup, ngerayap, ngelilingin mobilnya pelan-pelan. Dia nyalain wiper. Nggak ngaruh, lampu jauh, juga nggak banyak bantu. Pandangan cuma tinggal 3 meter ke depan. Itu pun samar. Aldo mulai deg-degan, badannya dingin, tangan gemetar di setir. Dia mulai mikir, apa gua muter balik aja ya? Tapi sebelum dia sempat ambil keputusan, di kejauhan samar-samar dia lihat cahaya kuning hangat. Kayak lampu neon dari warung, di tengah hutan, di tengah kabut. Tiba-tiba, padahal barusan, dia yakin banget nggak ada apa-apa di situ. Dan yang bikin dia benar-benar bingung, ada spanduk bertuliskan, Warung Makan Bu Sarti. Aldo mikir, wah ini sih rejeki di tengah kabut. Bisa istirahat, makan, minum teh, lumayan lah. Dia belokin mobil pelan-pelan, masuk ke bau jalan yang berubah jadi semacam halaman tanah. Warungnya terlihat sederhana. Ada 3 meja kayu, 1 kipas kecil di pojok, dan di balik meja ada ibu-ibu paruh baya yang senyum lebar banget. Mampir dulu mas, capek ya, makan dulu biar segar. Aldo yang dari tadi nahan lapar dan panik langsung duduk. Aldo duduk di bangku kayu panjang. Kayu tua, kasar, agak berdebu. Warung itu sunyi. Cuma ada dia dan seorang ibu paruh baya, Bu Sarti. Perempuan itu tersenyum ramah. Senyum yang entah kenapa bikin Aldo nggak nyaman. Bukan karena galak, tapi karena terlalu tenang. Terlalu diam. Aldo coba basa-basi. Bu, kalau boleh nanya, ini warung kok bisa buka di tengah hutan kayak gini? Nggak takut bu? Malam-malam begini pula. Bu Sarti nggak langsung jawab. Dia cuma senyum. Lalu balik badan ngambil cangkir tua dan menuang kopi hitam panas dari teko. Uapnya mengepul, aromanya cukup harum. Dia letakkan di depan Aldo, lalu bilang pelan, santai aja dulu mas, istirahat. Warung ini selalu ada untuk yang capek. Aldo ngangguk. Karena perutnya keroncongan, dia langsung pesan, Bu,
Saya pesen nasi sama telur goreng ya. Lapar banget dari tadi belum makan. Bu Sarti cuma menjawab singkat, iya mas, sebentar ya. Dan pas Aldo tanya soal harga, Bu, berapa ya nanti semuanya? Sama kopi ini juga. Bu Sarti sambil jalan masuk ke bagian dalam warung, jawab, 20.000 aja mas. Terus, dia hilang ke balik tirai lusuh yang jadi pemisah dapur. Aldo menunggu sambil nyeruput kopi. Rasanya pahit, tapi anehnya, dia suka. Hangatnya agak bikin tenang. Enggak lama makanan datang. Sepiring nasi putih dengan telur goreng yang kelihatannya sederhana, tapi baunya menggugah banget. Aldo makan dengan lahap. Tapi, selama dia makan dia mulai ngerasa sesuatu yang janggal. Sunyi banget. Nggak ada suara kendaraan, nggak ada motor, nggak ada mobil. Cuman suara dedaunan dan kadang suara kera yang melompat di semak-semak. Beberapa dari mereka diam-diam memperhatikan Aldo dari balik semak. Matanya menyala dalam gelap. Dan Bu Sarti setelah naruh makanan dia nggak keluar lagi. Hilang di balik tirai, Aldo panggil pelan. Bu Sarti, kopinya enak bu. Nasi telurnya juga. Nggak ada jawaban. Dia ngeluarin rokok dari saku jaketnya. Nyalain satu, niatnya mau santai bentar sebelum lanjut jalan lagi. Tapi begitu dia buka HP, baterainya habis. Tadi masih ada 60%. Sekarang, blank. Layar gelap, Aldo mulai gelisah. Coba panggil lagi, sedikit lebih keras. Bu Sarti, saya udah kenyang nih. Mau bayar ya bu? Masih nggak ada suara, cuma angin dingin yang pelan-pelan masuk dari selapapan dinding. Aldo duduk diam, mulai mikir. Ini warung beneran nggak sih? Kok sepi banget? Dan nggak ada satupun kendaraan lewat. Masa iya segini sunyinya? Tiba-tiba, ada suara perempuan tertawa, jauh, tapi cukup jelas. Kayak dari balik pepohonan. Aldo langsung berdiri, jantungnya berdebar. Tapi dia coba nenangin diri. Ah, paling suara hewan, suara angin. Atau guenya aja yang capek. Dia tarik napas lalu duduk lagi. Baru aja rokoknya setengah, tiba-tiba dari arah jalan muncul seorang pria tua jalan kaki. Langkahnya pelan, bajunya lusuh, jalannya sedikit membungkuk. Aldo langsung berdiri dan menyapa. Malam pak, tapi pria itu nggak jawab sama sekali. Tatapannya kosong, lurus ke depan, langsung masuk ke warung, ngelewatin Aldo kayak angin. Tanpa sepatah kata, tanpa lirikan, langsung ke belakang, ke tempat Bu Sarti tadi masuk, dan hilang. Aldo makin gelisah, dia mulai mikir, apa ini tempat beneran? Kok rasanya kayak mimpi? Atau jangan-jangan, dia mulai ingat cerita-cerita yang sering dia baca di internet, tentang warung misterius yang muncul di tengah hutan, cuma buat orang-orang tertentu, yang kadang nggak bisa keluar lagi karena udah mulai parno. Aldo berdiri, dia panggil lagi, Bu Sarti, saya mau bayar ya. Saya taruh uangnya di bawah piring ya. Masih nggak ada jawaban. Dia teriak sedikit lebih keras, Bu, saya tinggal ya, makasih. Tetap sunyi. Jadi akhirnya dia taruh uang 20.000 di bawah piring. Lalu pelan-pelan melangkah keluar. Dan sebelum dia buka pintu mobil, dia nengok ke warung itu sekali lagi. Tapi kali ini, warung itu terlihat sedikit berbeda, seperti catnya memudar, kayunya lapuk, dan lampunya sudah tidak menyala. Aldo melangkah keluar dari warung itu dengan perasaan cemas. Langit malam semakin gelap, dan kabut yang semula hanya menutupi sebagian jalan kini merayap lebih rendah, menutup hampir seluruh pandangan. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mencoba menenangkan diri. Tapi semakin dia melangkah, semakin terasa ada sesuatu yang tidak beres. Jalanan yang tadi begitu sepi, kini malah terasa lebih sunyi. Hanya angin yang berbisik di antara pepohonan, dan suara langkah kakinya sendiri yang teredam oleh tanah lembab. Langit di atasnya terlihat hitam pekat, tanpa sedikit pun cahaya bintang yang muncul. Dia merasa seperti berada di dalam ruang tertutup, yang tak terlihat ujungnya. Mobilnya masih terparkir di pinggir jalan, namun mesin mobil itu tiba-tiba mati begitu saja, tanpa alasan yang jelas.
Aldo meraih kunci dan berusaha menyalakan mobil, tapi entah kenapa mesinnya tidak mau menyala. Ia mencobanya beberapa kali, tapi tetap saja sia-sia. Di dalam hutan yang begitu sepi, suara mesin yang tidak berfungsi terasa semakin menekan. Aldo menoleh ke arah warung, berharap Bu Sarti akan keluar dan memberinya bantuan. Namun, warung itu justru tampak seperti warung kosong tanpa ada lampu. Lalu Aldo memberanikan diri masuk ke warung itu sambil memanggil Bu Sarti. Namun Aldo sangat terkejut ketika melihat isi warungnya kosong seperti warung terbengkalai. Aldo langsung keluar dari warung itu dan dia ketakutan. Di tengah kebingungannya, Aldo kembali mendengar suara yang makin jelas. Itu adalah suara langkah kaki. Tidak ada yang terlihat, namun suara itu semakin mendekat. Langkah-langkah berat, seperti seseorang yang berjalan pelan tapi pasti. Aldo menahan napas dan berusaha mendengarkan. Matanya bergerak-gerak ke segala arah. Suara itu berhenti. Aldo merasa ada yang mengawasinya. Dia menoleh ke belakang, melihat kabut yang makin pekat. Namun tak ada apa-apa di sana. Perasaan aneh mulai merayapi tubuhnya. Aldo mulai merasa seolah-olah dirinya sedang dilihat oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Langkah kaki itu tak terdengar lagi. Aldo kembali menoleh ke arah mobil, berusaha menenangkan diri. Tetapi di sudut matanya, dia melihat sesuatu bergerak di balik pepohonan. Sesuatu yang lebih besar dari kera. Seorang wanita, atau setidaknya sosok yang tampak seperti kuntilanak. Berdiri di sana, diam, tak bergerak, hanya berdiri menatapnya dari balik kabut. Aldo merasa tubuhnya membeku, terjebak dalam tatapan sosok itu. Dan begitu cepat, sosok itu menghilang dalam sekejap. Hanya angin yang menderu di telinganya. Ketakutannya semakin besar, seiring kabut yang semakin tebal dan suara aneh yang datang entah dari mana. Suara tawa itu kembali terdengar, kali ini lebih keras. Lebih jelas, seperti ada yang bermain dengannya. Aldo menoleh sekali lagi, dan mendapati jalan yang tadi dilaluinya kini tampak berubah. Jalan itu lebih sempit, lebih gelap, dan pohon-pohon di sekitarnya terlihat banyak bayangan hitam yang mengawasinya. Dengan perasaan cemas yang semakin menguasai dirinya, Aldo memutuskan untuk mencoba lagi menyalakan mobil. Namun usahanya tetap gagal. Aldo berdiri di sana, bingung. Dia tak tahu harus kemana. Di hutan yang sangat sunyi ini, sepertinya tidak ada yang bisa membantunya. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada suara kendaraan. Hanya dia dan hutan yang semakin terasa seperti sebuah labirin yang tak ada ujungnya. Ia menarik napas panjang dan mencoba untuk tetap tenang. Tapi ketenangannya segera terganggu oleh suara yang semakin mendekat. Suara yang tidak jelas seperti bisikan dari satu arah. Seolah-olah ada banyak sosok yang mengelilinginya, mendekat perlahan-lahan. Saat itu, Aldo sadar bahwa dirinya tidak sendirian di hutan ini. Aldo merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia kembali menoleh ke arah warung yang semakin jauh dan semakin tampak usang. Sekali lagi, ia mencoba menyalakan mobilnya. Tetapi tetap saja mesin itu mati. Hatinya semakin gelisah, dan perasaan aneh terus menguasai dirinya. Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang sangat salah dengan tempat ini. Aldo segera masuk ke dalam mobil, terus berusaha menyalakan mobilnya namun tetap gagal. Kemudian, tanpa diduga, suara bisikan itu berhenti. Suasana tiba-tiba jadi sangat sunyi. Terlalu sunyi, bahkan lebih sunyi daripada sebelumnya. Lalu Aldo tak sengaja melihat spion belakang. Aldo langsung terkejut dan berteriak kencang. Di sana dia melihat sosok kuntilanak sedang memegang rambutnya. Mukanya tak terlihat. Bajunya putih kotor. Aldo langsung keluar mobil dan berlari tanpa arah tujuan. Dan saat ia memberanikan diri menoleh sedikit, makhluk itu menatap balik. Wajahnya pucat, matanya merah, dan senyum lebarnya terlihat begitu menyeramkan. Aldo langsung berteriak sekuat tenaga.
dan lari tunggang-langgang meninggalkan mobilnya. Kakinya berlari tanpa arah, hanya ingin menjauh sejauh mungkin dari mobil dan sosok yang tadi ia lihat. Di tengah langkah kacau dan teriakan ketakutannya, tiba-tiba di belakangnya muncul sebuah bola api. Melayang perlahan, tapi jelas mengejar ke arah Aldo. Bola itu menyala terang, membuat bayangan pepohonan di sekitar bergetar seperti makhluk hidup. Aldo menoleh ke belakang dan melihatnya semakin dekat. Dengan panik ia berteriak, "Ampun, ampun, saya nggak ganggu, saya cuma lewat." Dan tepat saat bola api itu hampir menyentuh punggungnya, bola itu menghilang, seolah ditelan kabut, seolah memang hanya ingin menakutinya. Aldo terduduk di tanah, napasnya berat, dada sesak karena terlalu takut. Tapi di tengah ketakutannya, ia sadar satu hal. Mobil kantor, dia lebih takut mobil itu hilang daripada melihat hantu. Kalau mobilnya hilang atau rusak, bukan cuma nyawa yang dipertaruhkan, tapi juga pekerjaannya. Dengan sisa keberanian yang ia kumpulkan, Aldo perlahan kembali ke arah mobil. Setiap langkah terasa berat, angin malam menusuk tulangnya, dan suara-suara aneh terdengar dari segala arah. Saat tiba di tempat parkir tadi, ia terdiam. Kuntilanak itu sudah tidak ada, tapi kini di atas mobilnya berdiri beberapa kera. Diam, hanya memandang ke arah Aldo, seolah tahu apa yang baru saja ia alami. Kera-kera itu tidak menyerang. Mereka hanya berdiri, beberapa di atap, beberapa di kap depan, mengawasi. Aldo berusaha mengabaikan ketakutannya. Ia membuka pintu mobil pelan-pelan, masuk ke dalam, dan menutupnya rapat-rapat. Di dalam mobil, suasana lebih hangat, tapi tidak membuat perasaannya lebih baik. Jam di dashboard menunjukkan pukul 2 pagi. Ia menunggu, berharap ada orang lewat, satu motor pun cukup. Tapi jalanan di Alas Roban malam itu benar-benar mati. Tak ada kendaraan, tak ada lampu. Hanya kabut dan suara-suara aneh dari luar sana. Sesekali terdengar suara binatang malam. Lalu, tawa pelan yang seperti perempuan. Dan suara samar yang memanggil namanya sekali. Aldo. Kemudian hening. Aldo memejamkan mata. Ia menutup telinganya dan berkata dalam hati, "Udah, jangan didengerin. Itu cuma suara halu, gue harus bertahan sampai pagi." Tanpa sadar matanya perlahan tertutup. Ia tertidur, kelelahan karena rasa takut dan dingin yang terus menghimpitnya. Dalam tidurnya Aldo bermimpi. Dia berdiri di tengah hutan yang jauh lebih gelap tapi sunyi. Di depannya berdiri satu pohon beringin besar. Pohon itu berwarna putih, bukan putih terang, tapi putih yang memudar, seperti kain kafan. Dan dari batang pohon itu, terdengar suara. Bukan suara manusia, bukan pula suara binatang, tapi suara yang langsung menancap di pikirannya. Dalam, berat, dan dingin. Berhati-hatilah, kau sedang berada di tempat yang tidak semua manusia bisa lewati dengan selamat. Aldo terpaku. Pohon itu melanjutkan, "Alas Roban bukan sekadar hutan. Ini tempat yang menampung banyak jiwa yang tak pulang. Tempat yang menunggu untuk diberi korban." Aldo ingin bertanya, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Jangan pernah menyakiti salah satu kera di tempat ini. Mereka bukan sekadar binatang. Jika satu saja terluka, maka Alas Roban akan menjadi tempat terakhirmu. Aldo terdiam, mendengarkan dengan napas tertahan. Dan ingat, selalu berdoa sebelum melintasi hutan ini. Karena yang sering celaka adalah mereka yang pikirannya kosong, atau sedang dikuasai amarah dan kesedihan. Itulah yang disukai oleh dia yang sering muncul di malam-malam sepi. Seketika itu Aldo terbangun dengan nafas memburu. Tangannya dingin, tubuhnya gemetar. Ia memandang sekitar. Jam masih menunjukkan pukul 3 pagi, masih gelap, masih sunyi, tapi kata-kata pohon itu masih terngiang jelas di benaknya. Lalu ia berdoa dengan mata tertutup, tangan terkepal erat di pangkuannya. Ia mulai melafalkan doa dengan tulus. Tak ada yang bisa dia andalkan malam itu selain Tuhan. Namun di tengah doanya, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang sangat dingin menyentuh tangannya, seperti tangan manusia.
tapi lebih dingin dari es. Genggaman itu pelan, tapi terasa menusuk ke tulang. Aldo tak membuka mata. Ia tetap berdoa, menahan rasa takut. Ia tahu apapun yang sedang menggenggamnya bukan dari dunia yang sama. Tapi ia tetap bertahan, tetap melafalkan setiap kata. Dan ketika sampai pada bagian terakhir doanya, jauhilah yang jahat, karena hanya padamu aku meminta. Genggaman itu lepas. Tiba-tiba terdengar teriakan wanita, nyaring, menusuk telinga, seperti dari dalam kepalanya sendiri. Aldo terkejut, hampir tak bisa bernafas. Tapi suara itu menghilang secepat datangnya. Dengan gemetar, Aldo buru-buru mencoba menyalakan mobil. Ajaibnya, mobil langsung menyala dalam 1 kali putaran kunci. Dan lebih mengejutkan lagi, ponsel yang sebelumnya mati, tiba-tiba menyala. Layarnya terang dan suara Google Maps terdengar pelan dari speaker. Berbeloklah ke kanan, menuju jalan utama. Tanpa pikir panjang, Aldo langsung tancap gas. Ia mengemudi dengan kecepatan sedang tapi tetap waspada. Kata-kata dari pohon beringin putih itu terus terngiang. Jangan kosongkan pikiran, jangan lengah, jangan sakiti kera. Setiap tanjakan dan tikungan dia lalui dengan hati-hati. Jalanan masih gelap, tapi ada tanda-tanda kehidupan mulai terlihat di kejauhan. Cahaya lampu kendaraan, suara klakson dari kejauhan, dan saat dia berbelok ke arah kanan sesuai arahan GPS, akhirnya dia melihat jalan besar. Kendaraan mulai melintas, kebanyakan mobil pickup dan truk yang membawa sayur mayur. Waktu menunjukkan pukul 4 pagi, dan para pedagang mulai menuju pasar. Aldo merasa seperti kembali ke dunia nyata. Tak jauh dari jalan itu, dia melihat sebuah warung kecil yang mulai buka. Tanpa pikir panjang, dia memarkirkan mobilnya dan masuk. Baju yang ia pakai basah oleh keringat dingin, rambutnya kusut, wajahnya letih. Ia duduk di kursi kayu dan langsung memesan, "Bu, kopi hitam ya, yang panas." Sebelum kopi datang, ia sempat bertanya, setengah bercanda, "Bu, ini warung beneran kan? Bukan warung aneh kayak di tengah alas roban?" Ibu pemilik warung itu menatap Aldo sebentar lalu tertawa. "Hahaha, kamu ini kok kayak habis dikejar setan aja ngomongnya." Aldo terdiam, lalu dia menceritakan semua yang dialaminya. Tentang warung tua di tengah hutan, suara wanita tertawa bola api, kuntilanak di dalam mobilnya, dan pohon beringin yang berbicara dalam mimpi. Si ibu terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Ya Allah, kamu termasuk beruntung, nak. Udah banyak yang ngalamin kayak kamu. Memang alas roban itu bukan hutan biasa. Orang sini kalau bisa ya nggak lewat situ malam-malam. Banyak yang nggak balik, tahu-tahu kecelakaan, tahu-tahu hilang. Tapi kamu bisa keluar dan masih waras, itu udah luar biasa." Aldo merasa lebih tenang. Akhirnya ada seseorang yang percaya dengan apa yang ia alami. Namun ketika dia mengambil cangkir kopinya, matanya terpaku pada tangan kirinya. Ada bekas hitam, berbentuk seperti tangan yang menggenggam erat. Garis-garis jari tampak jelas. Warnanya gelap seolah bekas luka lama. Tapi ia yakin, itu baru muncul setelah kejadian tadi. Aldo terdiam, napasnya pelan. Ia memandang tangannya lama, lalu kembali memikirkan malam itu. Setelah meminum kopi yang cukup menghangatkan tubuhnya, Aldo merasa sedikit lebih tenang. Ia berterima kasih kepada ibu pemilik warung dan melanjutkan perjalanan. Ia mengikuti jalan yang lebih ramai, merasa lebih aman dengan banyaknya kendaraan yang lewat. Beberapa jam kemudian, akhirnya ia berhasil menyelesaikan semua urusan pekerjaan dan merasa lega. Aldo pun memutuskan untuk pulang ke kosnya. Sesampainya di kos, Aldo langsung menuju kamar dan duduk di kasurnya. Ia masih merasa lelah, baik fisik maupun psikis. Pikirannya kembali mengingat segala yang terjadi di alas roban. Pohon beringin putih, suara tawa wanita, dan terutama wajah kuntilanak yang membuat darahnya berdegup kencang. Tak lama temannya Aldi datang. Aldi melihat wajah Aldo yang pucat dan langsung bertanya, "Gimana, Lan? Semua beres?" Aldo mengangguk lemah.
lalu mulai menceritakan semua kejadian yang ia alami sepanjang perjalanan. Aldi mendengarkan dengan serius, bahkan sesekali mengangguk. Namun setelah Aldo selesai bercerita, Aldi malah tertawa. Hahaha, siapa suruh lewat alas roban malam-malam? Gila aja, tempat itu serem banget, Lan. Tawa Aldi membuat Aldo merasa kesal. Aldi, jangan cuman ketawa, ini bukan main-main, gue lihat itu beneran. Kuntilanak, bola api, kera, pohon yang bisa ngomong. Itu nggak mungkin bohong, Aldi. Aldi berhenti tertawa dan melihat Aldo dengan serius, namun ia masih sedikit tersenyum. Ya udah. Gue ngerti, Lan. Tapi ya gitu, lu kan tahu sendiri. Alas roban itu tempat yang nggak sembarangan. Banyak orang yang bilang kalau udah malam, hati-hati deh. Kalau nggak kuat mental ya jangan lewat sana. Aldo merasa sedikit kesal dengan reaksi temannya yang terkesan enteng. Pokoknya gue nggak bakal balik lagi ke situ. Itu hutan beneran gak ada ampun. Aldi hanya diam, melihat Aldo yang semakin marah dan kesal. Namun seiring waktu, Aldo kembali tenang. Hanya saja, ia masih tidak bisa melepaskan bayangan wajah kuntilanak itu. Setiap kali matanya terpejam, wajah itu muncul lagi. Terkadang, suara-suara aneh itu sering mengganggu pikirannya. Seolah segala hal yang terjadi di alas roban belum sepenuhnya berlalu. Dan sampai sekarang, Aldo masih tidak bisa melupakan apa yang ia lihat dan rasakan di sana. Dari kisah Aldo, kita bisa belajar satu hal penting. Jangan lupa untuk berdoa setiap ingin berpergian, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi saat perjalanan. Alas roban bukan sekadar jalur hutan. Ia menyimpan banyak cerita, banyak kejadian yang tak masuk logika. Dan seringkali ketika seseorang lewat dengan pikiran kosong atau hati yang sedang kacau, mereka justru lebih rentan dibuat tumbal. Nah, itu dia cerita nyata dari narasumber yang kami rahasiakan. Namanya ini, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe supaya nggak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Yang pastinya, bikin bulu kuduk kamu merinding. Dan kalau kamu punya pengalaman horor juga, coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu, kisah kamu yang akan kita angkat di episode berikutnya. Sampai jumpa di malam berikutnya dengan kisah yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih nyata dari yang kau kira. Dan terakhir, jangan lupa matikan lampu.